Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Kamis 14 November 2024. Mari membuka hati, kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan kita melalui Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 15. Sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, penuhkanlah kami dengan kuasa dan hikmat-Mu, sehingga hati kami menjadi hati yang sungguh-sungguh memiliki hikmat, dan pikiran kami memiliki pengetahuan yang semuanya berlandaskan dalam kebenaran Kristus. Biarlah pagi ini kami boleh memahami dengan benar sesuai dengan kehendak Kristus tentang pembacaan kami, sehingga dengan demikian hari ini sungguh-sungguh kehidupan kami berlandaskan dengan kebenaran Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap mendengar. Amin. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkannya kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Firman Tuhan. Berakar dan bertambah teguh dalam Dia. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, seiring dengan perkembangan zaman, kita terus diperhadapkan dengan perilaku manusia yang semakin beragam, khususnya remaja dan pemuda. Salah satu perilaku remaja dan pemuda masa kini ialah lebih senang dengan dunia digital dibandingkan lingkungan keluarganya, yang berdampak pada tidak terjalinnya komunikasi dalam keluarga. Anak-anak tidak betah di rumah. Dan tak jarang banyak remaja dan pemuda terjebak dalam lingkungan toksik, seperti narkoba, mabuk-mabukan, seks bebas, bahkan meninggalkan imannya kepada Kristus. Inilah realitas dewasa ini. Lantas, bagaimana kita merespons peristiwa demikian? Bacaan kita hari ini memperlihatkan upaya Paulus meyakinkan jemaat Kolose bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan yang telah dan akan terus mengubahkan mereka.
Dengan sengaja Paulus menyembunyikan ini untuk menyadarkan mereka agar konsisten dan berintegritas terhadap imannya. Dengan kata lain, jemaat Kolose diajak memantapkan hati untuk terus berpaut sepenuhnya kepada Sang Penguasa, yaitu Yesus Kristus. Keterpautan itu hendaknya terus dinampakkan dalam sikap hidup sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian karena dosa, yakni dengan berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, teguh dalam iman, serta hidup bersyukur. Bagi Paulus, Yesus adalah pusat segalanya. Dialah kepala dan penguasa. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak berpaut sepenuhnya kepada Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus telah mengingatkan kita tentang pentingnya hidup di dalam Kristus sebagai upaya dalam menjaga diri dan seluruh kawanan domba Allah. Berakar dan teguh di dalam Kristus berarti percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya pada pengaturan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Kami bersyukur menyambut kehidupan baru. Kami bersuka cita oleh karena Tuhan telah menyediakan hari baru bagi kami. Ya Roh Kudus, tetaplah Engkau menguasai kehidupan kami, sehingga kami betul-betul berakar, bahkan bertambah teguh di dalam iman kami kepada Kristus Yesus. Firman-Mu telah menguatkan kami semua. Biarlah hari ini Tuhan, perjalanan hidup kami tetap berada di dalam kendali Tuhan. Hati kami, pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami kiranya tetap selaras dalam kehendak Bapa. Penuhkan kami kekuatan, sekalipun mungkin dalam kondisi kami ada yang berada dalam keadaan sakit ataupun berduka cita atau bergumul dengan berbagai hal, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, atau pergaulan dan lain sebagainya. Yang kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang baik. Dan Engkaulah yang akan menolong kami, sehingga semuanya itu kami jalani, karena andalan kami adalah Kristus. Demikian dengan pelayanan kami hari ini, kiranya tetap berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang berserah kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, pergilah dalam kehidupan, jalani hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita.